Oke guys, ketemu lagi di Denny Cagur TV. Nah, kali ini gue bareng Budi. Di video ini gue mau nyeritain salah satu momen yang bikin gue shock, kaget. Kenapa? Karena kakak Abi, anak gue, kejebak di lift. Sama 11 orang temennya. Info pertama gue dapat dari Budi. Nah, waktu itu jadi sore jam berapa Bud kira-kira? Itu sekitarnya jam 7 Jam 7 malam. Iya. Nah, jam 7 malam. Jadi kakak Abi mau main futsal. Jadi rutin kita tuh main futsal setiap Jumat atau Sabtu. Nah, malam itu kita janjian mau futsal. Kakak Abi ngundang teman-temannya 11 orang. Gue di kamar, tahu-tahu Budi lari ke kamar, ketok-ketok bilang kakak Abi kejebak di lift. Gimana ceritanya waktu Budi pertama kali ketemu? Kronologisnya gini Pak, awalnya tuh kakak Abi keluar dari rumah jemput teman-temannya tuh. Oke. Setelah itu datang ngumpul di garasi bawah. Satu. Sampai 11 orang. Terus naik lift. Begitu naik lift, tiba-tiba liftnya berhenti di tengah. Nah, Semuanya teriak tuh, Om Budi. Aku kirain kakak Abi lagi main gila gitu. Apaan tuh anak-anak? kira lagi pada bercanda. Bercandaan. Main taumpat ya. Iya. Anak-anak ngapain ya? Lu lagi di ruang CCTV? Iya, di ruang CCTV. Oke. Om. Ya udah, aku turun ke bawah, aku lihat, ya liftnya mati. Mati total. Tiba-tiba kakak Abi teriak, Om Budi, tolong. Wah, aku juga panik, Pak. Wah, panik aku. Wah, gimana caranya ini bukain pintu lift? Ya udah, aku naik ke lantai 3. Lu langsung kepikiran ngabarin bapaknya dulu nih. Wah, ngabarin ini Pak Denny dulu takut nih. Udah, aku naik ke lantai 3, ketok-ketok pintu kamar Pak Denny. Ketok-ketok, Pak. Udah ketemu Pak Denny, Pak. Aku mau laporan Pak, itu kakak Abi sama teman-temannya kejebak dalam liftnya mati. Di situ gue shock banget, gue langsung lari ke bawah dan ternyata kondisinya kakak Abi bersama 11 temannya itu, jadi lift udah naik, baru separuh belum sampai ke lantai 2. Di situ mati karena over kapasitas dan overweight. Jadi kapasitas lebih sehingga lift tidak mampu menampung berat yang dianjurkan, batas maksimal dia ngangkat. Karena ini kan lift tempat tinggal, lift rumah maksimal 5. Karena orang di sini juga nggak banyak, jadi maksimal 5 orang. Kakak Abi masuk 11 orang. Itu gue panik banget. Gue langsung rekam semua kejadiannya, mulai dari kakak Abi teriak-teriak, semuanya terekam dengan jelas di video yang ini. Kita lihat, ini dia. Kakak Abi kejebak di lift nih. Kita lihat. Aduh, ini anak-anak. Nih, ini kondisi kakak Abi. Kakak, ada berapa orang di dalam? Hah? Waktu gue ngecek kondisinya ternyata seperti itu, yang ada di otak gue hubungi perusahaan dan teknisi yang buat lift di rumah gue. Karena maintenance, perawatan semua dipegang sama tim dari perusahaan itu. Gue langsung hubungi Mas Hendy. Mas Hendy nanya gimana kejadiannya. Setelah gue ceritain ada berapa orang, gue bilang kurang lebih 10. Terus Mas Hendy langsung, Pak Denny tunggu sebentar, saya kabarin secepatnya, saya hubungi teknisi saya. Gue teleponan terus sama Mas Hendy dalam 10 menit itu. Mas Hendy langsung ngabarin lagi, Mas Denny, teknisi saya meluncur paling lama 1 jam. Oke, Mas Hendy nggak bisa lebih cepat. Mas, dia lagi di luar, saya udah usahakan paling lama 1 jam. Oke, tutup telepon. Gue galau lagi nungguin nih. Gue bolak-balik, gue tanya, kakak bisa napas nggak? Gue teriak gitu, kakak bisa napas nggak? Bisa, Pi. Waktu berjalan mereka mulai pada panik. Kita lihat ini dia, nggak lama alhamdulillah orang dari liftnya datang dan langsung mengevakuasi. Nih kita lihat kejadiannya. Nih udah datang omnya nih. Oh, diam dulu, terus dulu. Ada bangku bang. Satu. Bentar ya. Satu ya. Taruh, diam. Diam, terus. Diam dulu. Nanti ambilin. Diam dulu. Di sini. Satu. Dua. Empat. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. 5. 6. 7. Kasih bang. Nih, kakak kami. 9.
gedung nih, kebanyakan dosa nih. Kebanyakan dosa nih. 11. Nih liftnya tuh. Karena keberatan. Hei, sini. Kan gua udah bilang maksimal itu lift ada maksimalnya. Ini mah. Hei Kakak Abi, kenapa? Kebanyakan orang. Kebanyakan orang. Aduh. 1 jam untung kuat. Apa? Untung kuat. Bisa doa. Pada diem panik nggak bisa apa-apaan. Pas lampunya mati baru biasa. Lampunya mati langsung bau besi. Bang, kenapa itu bang? Doorlocknya bang. Apa? Doorlock. Oh, doorlock. Iya. Oh, jadi kalau over capacity dia otomatis mati ya bang? Yang mati bang. Oh, sini. Nih, nih. Ini dia. Hei, Ebi, kenapa nangis lo? Ebi, kenapa nangis? Nih, mana lagi? Ini dia nih orang-orangnya nih. Ini orang-orang yang terjebak di lift. Hei. Kenapa nangis lo? Nah, waktu kejadian, pokoknya gue selalu info ke Kakak Abi. Kakak Abi udah, sekarang nikmatin aja di dalam. Nggak ada yang bisa kita lakukan, Kakak Abi kecuali nunggu. Tenang, jangan panik gitu. Nah, itu juga yang selalu gue ingetin ke anak gue, walaupun kita lagi nggak ada kondisi apa-apa, tenang. Dan ternyata terbukti teman-temannya Kakak Abi juga cerita katanya semua waktu di dalam itu diatur sama Kakak Abi. Bahkan untuk napasnya Kakak Abi yang ngatur, katanya sini nih. Siapa yang udah nyesek ditarik ke dekat lubang pintu lift, hidungnya ditempelin keluar biar ada udara. Jadi Kakak Abi ngatur semua teman-temannya biar bisa tenang, rileks sampai datang tim untuk mengevakuasi semuanya. Kakak, pas berhenti gimana? Pada kaget nggak? Pas berhenti langsung pada Terus? kan pada kan gini ya, naik, tiba-tiba jalan tuh dua kan kayak Terus? gini. Pas pada kenapa dia panik? Pada ngarang kaki. Terus kakak suruh aja, udah tenang diem. Kakak mencet aja udah. Nih. Oh, kakak mencet emergency. Pelajaran yang bisa diambil adalah mereka nggak mau naik lift lagi rame-rame. Udah tobat. Bahkan beberapa kapok. Kapok. Kapok nggak naik lift rame-rame? Kan udah dibilang maksimal berapa orang di dalam? Kakak Abi kenapa? Ini berapa orang di dalam? 11. Tapi saya Aduh. Ini masih nangis, hei. Kenapa? Ebi kenapa? Ebi ini takut gelap, dia fobia gelap. Arul, tadi apa yang ada di pikirannya waktu kejebak dalam lift? kalau Arum sih bawaannya kayak pengen mati mulu. Kayak pengen mati, kenapa? Iya, takut mati. Kakak Abi apa yang ada di pikiran Kakak Abi? Enggak mikirin apa-apa, cuma deg-degan. Deg-degan, takut. Iya, coba doa. Doanya doa apa kakak tadi? Nah, bahasa Indonesia aja. Oh, tadi apa, Mat? Gimana doa doang? Kepikiran apa? Kepikiran emak? Enggak, Ibu, bapak di rumah nggak? Panik. Paniknya kenapa? Gara-gara belum makan. Tadi kenapa? Apa yang dipikirin apa waktu kejebak? Yang dipikirin semoga nggak jadi hari terakhir aja. Masih ingat orang tua. Tadi apa yang dipikirin? Nyesek sama itu, nah itu panik. Oh. Apa yang dipikirin tadi waktu kejebak? Batuk pusing. Pusing. Oke, pelajarannya adalah semuanya ada aturannya, batasnya 5 orang, maksimal diikutin 5 orang. Oke, mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa diambil dari video ini buat Kak Abi dan teman-temannya. Semoga bisa belajar. Jadi kejadian kayak gini nggak berulang lagi. Buat teman-teman juga yang ada lift di tempat tinggal atau di kantor atau dimanapun, semuanya ada aturannya, ada batas maksimal, dan setiap lift itu punya karakter yang beda-beda. Kalau yang di rumah ini, jadi otomatis kalau overweight dia akan ngelok kunci sendiri nggak akan naik. untuk menghindari jatuh. Terima kasih udah lihat video ini. Budi, thank you. Ya, sama-sama. Udah ngabarin waktu itu dengan cepat sehingga kita bisa bikin keputusan yang cepat, tindakan apa yang harus diambil. Terima kasih juga buat tim yang udah datang cepat sehingga anak-anak masih dalam kondisi baik-baik aja. Thank you. Bye.